materinya pra peradilan atau dikarenakan itu materinya dari nanti saja diperiksa. Jadi sebetulnya kita sudah maju pra peradilan, tapi kan dicekal tengah jalan. Iya, kami sangat kecewa dengan putusan majelis hakim hari ini ya. Kelihatan majelis hakim tidak menanggapi semua eksepsi yang kami ajukan, khususnya terkait syarat formil itu dapat dikenakannya pasal 242 ayat 1 atau ayat 2. Bahwa pasal 242 itu adalah pasal khusus yang berada di bab 5 kekuasaan pengadilan, di mana untuk dapat dipenuhinya penggunaan atau penerapan pasal 242 oleh penyidik maupun jaksa, yaitu harus diterapkan pasal 140 KUHP, yaitu artinya harus diberikan peringatan kepada saksi tersebut memberikan keterangan benar. Di mana dalam pertimbangan hakim maupun dari putusan salah sendiri, hakim tidak berani mengajukan itu. Dan apa yang kami sampaikan dalam eksepsi kami ajukan, tapi tidak ditanggapi dan dipertimbangkan. Hakim bermain aman dengan menyatakan apa yang eksepsi kami sudah masuk ke pokok perkara. Dan yang paling kami agak kecewa adalah dalam putusan ini hakim selalu menggunakan surat edaran Jaksa Agung, di mana itu adalah aturan internal kejaksaan. Tidak berlaku sebenarnya, itu tidak berlaku secara umum, karena harus menggunakan, kita adalah undang-undang kita hukum acara pidana, di mana itulah selalunya hakim berkelit di surat edaran tersebut. Ini dalam putusan ini sedang tetap berlanjut. Nantinya akan ada berapa saksi yang dijadikan yang saksi-saksi apa aja? Dari pihak jaksa ada 12, kemudian 6 ini kami ini. Tapi sebenarnya kalau kami sampaikan dalam perkara ini, saksinya cuma satu, yaitu mantan pengacaranya dari Ibu Farida, yang namanya Nurinda, mantan pengacara. Karena peristiwa pidana dituduhkan adalah terkait peristiwa penemuan novum dan sumpah novum. Dalam peristiwa sumpah novum itu jelas bahwa yang melakukan sumpah ini adalah saudari Nurinda sendiri dalam kapasitas selaku penemu. Tidak pernah ibu ini memberikan surat kuasa. Surat kuasa yang ada, surat kuasa sebagai advokat untuk mengajukan PK, untuk mengajukan novum. Tidak disebutkan novumnya apa. Tapi anehnya kemudian Nurinda secara sepihak mengajukan novum, ada 3 novum. Jadi berita acara sumpah itu didasarkan karena ada sebelum melakukan ada sumpah, ada surat permohonan dari Nurinda sendiri yang akan mengajukan sumpah novum ke pengadilan. Dengan dasar surat permohonan tanggal 24 Februari 22 itulah kemudian dilakukan sumpah novum. Tapi anehnya dalam surat permohonan tersebut hanya mengajukan sumpah novum, yaitu pencatatan perkawinan, perjanjian perkawinan. Tapi kemudian dalam sumpah novum itu ada 3 yang kemudian jadi satu masalah yang kemudian sekarang bermasalah terkait surat PPN. Pak, aturan Mahkum Jakpol, aturannya Mahkamah Agung kenapa dikesampingkan sama hakimnya ya Pak? Apakah akan dilaporkan ke Bawas Pak? Ya, hari ini kemudian sudah ada pengawas, tentunya kita juga kecewa. Kami juga minta hakim majelis diganti, karena sejak awal memang tidak profesional, kami melihat tidak adil hakim yang memihak. Kami sudah laporkan ke Bawas, Mahkamah Agung juga laporkan ke Komisi Yudisial. Kami mohon ada tindakan tegas. Kemudian kami juga ada utusan juga dari KY maupun Bawas yang juga melihat sampai hari ini terkait masalah pemanggilan. Klien kami tidak pernah dipanggil untuk sidang. Saya nggak tahu kalau Sejak hari pertama sampai sekarang tidak pernah dipanggil. Tidak menerima panggilan dari kejaksaan, dari pengadilan maupun dari tuntutan. Kelihatan semua hukum acara pidana dilanggar dalam perkara ini. Ini ada peradilan sesat. Tercatat peradilan sesat, putusan juga putusan sesat. Kami akan melawan putusan tersebut. Pak, sejak kapan Pak itu dibatasin untuk pra peradilan saja ya Pak, untuk penyitaan dan sebagainya Pak? Nah itu pertimbangan sendiri hakim yang aneh gitu. Yang melakukan penemuan hukum ya Pak berarti? Karena dalam perkara ini ada sertifikat ibu ini yang sudah dimenangkan dalam putusan PK yang harus diserahkan pada ibu ini. Tapi kemudian oleh pihak pelapor itu diserahkan pada penyidik, kemudian oleh jaksa dalam perkara ini, yang dimana objek sertifikat hak apartemen tersebut sebenarnya milik ibu dan tidak terkait dengan perkara ini, karena perkara ini 242 tidak terkait masalah penipuan 38. Tentunya tidak ada korelasinya kenapa itu tidak sampai itu disita. Untuk kalau bisa ada pertanyaan lagi kepada Pak Bupati. Jadi ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan. Sidang pertama kali kami terus terang kecewa. Saya sendiri waktu itu di Bogor ya, rapat dengan Pemda Bogor, tiba-tiba saya dapat kabar bahwa ibu ini dipaksa bersidang. Sehingga saya datang ke sini sudah jam 5 lewat.
Lalu saya tanya majelis hakimnya, ada apa ini? Kenapa saudara Dr. Ike Farida dipaksa sidang, kemudian didampingi oleh jaksa? Ada jaksa di sini dan 3 orang jaksa di sana. Kemudian hakimnya tidak bisa jawab. Dan itu juga alasan kami untuk mengajukan eksepsi. Tapi eksepsinya Ya, eksepsinya ditolak semua itu. ditolak ya. Kemudian pasal 145. Ibu ini tidak dipanggil, penasihat hukum juga tidak dipanggil, keluarga juga tidak dipanggil. Sampai hari ini tidak ada surat panggilan. Kami lakukan eksepsi, ditolak juga ya. Nah, jadi begitulah kira-kira dikatakan. Iya, dikatakannya kalau versi penyidik pidananya dilakukan pada tahun 2012 Iya. sampai dengan Februari 2020. Tapi kalau kata penyidik katanya bulan Mei, jadi 3 bulan kemudian. Oh, kata penuntut gitu ya, Bu ya? Ketidaksesuaian itu seharusnya tidak bisa dilanjutkan persidangan. Harusnya dihentikan. Baik. Oke, ada pertanyaan? Pak, bagaimana Pak yang hakimnya melakukan kesalahan sendiri Pak, tidak menanyakan kepada terdakwa Pak, apakah terdakwa mengerti dakwaannya, tidak dibahas? Itu juga kami lakukan eksepsi karena sehabis terdakwa dimintai keterangan tidak ditanya apakah terdakwa mengerti dakwaan yang didakwakan, tidak ditanyakan. Kami juga melakukan eksepsi tetapi ditolak juga ya. Jadi begitulah penegakan hukum di Jakarta Selatan ini. Kalau pengusaha sudah membeli aparatur Polda Metro Jaya, CQ kejaksaan, pengadilan, ya mau apa lagi? Tapi saya percaya sama kalian, apabila kita tetap bersatu, hukum pun bisa kita tegakkan. Dugaan kuat permainan ya Pak ya? Dugaan kuat gitu. Jadi percayalah kepada Tuhan Elohim bahwa segala sesuatu pasti aja kebenaran. Ibu ini tidak pernah bersumpah di pengadilan. Yang bersumpah adalah Monica. Tapi surat kuasanya tidak ada. Kemudian Monica bersumpah. Pendidikan ibu ini sama Monica sama aja. Monica S2, ini juga S2. Sekarang jadi S3. Nah, kemudian apa masalahnya? Kenapa Monica tidak dijerat? Bukankah tanggung jawabnya itu? Kemudian ada hakim yang membuat surat palsu. Hakimnya juga membuat oret-oretan, membuat surat palsu. Kemudian itulah kami akan kejar nanti siapa itu hakim itu dan siapa paniteranya ya. Iya. Ada pertanyaan lain? Sebelum itu ada masanya katanya ini nggak tahu dari FPH atau gimana, mungkin kita tanya bareng-bareng kali ya. Ya, kita lihatnya ada apa, pertanyaannya apa? Cuma lihat dilihat di YouTube. Bapak ini cari tanyakan. Ayo coba media nih liput nih. Mbak cantik ini coba lihat dari Mbak Dokter, Mana coba? bisa ceritakan? Ya, kenapa ceritakan Oh, Mbak? coba gimana? Kepentingannya apa? Coba kasih lihat dong t-shirtnya bilang apa? Ini. Habis. Ya. Gelar dokter kok bisa terdakwa 242? Nah, kenapa itu? Ayo, kenapa? Kenapa bisa jelaskan Mbak? Karena kita dari Solidaritas Muda Peduli Hukum ya. Iya. Kami di sini mencari tahu kebenarannya ya untuk kronologisnya sendiri. Nah, dari awal ini yang kita cari tahu ya, kan di media sosial yang berkembang itu adalah pengembang tidak memberikan hak dari konsumen seperti itu ya. Nah, sedangkan ternyata yang kita sudah cari tahu sendiri, pengembang ini sudah menginfokan kalau dari awal sudah cacat hukum. Oh, gitu. Buktinya mana? Seperti yang sudah dibuktikan sebelumnya ya. Enggak, katanya kan peduli hukum. Terus habis itu berarti analisa lewat hukum kan? Coba buktinya mana pengembang tuh mau ada itikat baik? Ayo, mana? Nah, Oh, ini boleh ini
katanya sudah melakukan penelitian hukum. Ya kan? Namanya backgroundnya SH. Ya. SH. Oh, menuju SH. Jadi belum lulus. Belum tamat. Kita masih belajar. Oh, masih belajar, terus habis itu bilang kalau misalnya ini 242, dokter Ike Farida itu 242 dengan nggak ada bukti sama sekali. Oh, bagaimana Buktinya apa? Buktinya kalau Udah baca berita sumpah belum? Nah, Sudah baca surat kuasanya belum? bukti itikat baiknya apa? Iya, kan Katanya sudah informasi kan nggak kita dikembalikan. dari 2014 ini. bukan informasi kan kita nggak bisa dengar informasi ini masalah hukum. Kita harus lihat buktinya dong. Mana berita acara sumpahnya sudah baca belum? Surat kuasanya belum? Loh bukan, itu kan informasi. Informasi, Mbak. Ya. Ini mau Kita bicara ini mah hukum, ada rangkuman. bukti hukum, ada Rangkuman alat bukti kasus. hukum. Jadi jangan katanya orang, Mbak, karena ini masuk Dia sudah ada di pengadilan negeri Jawa Loh. Barat. Dan sudah dikonsinyasikan ya. Baca putusannya belum. Sudah ada. Terus habis itu putusannya bilang kalau misalnya uang tidak bisa diterima di konsinyasi. konsultasi itu Karena ditolak. Bukan pengembang harus ambil uangnya. Karena Ike Farida itu merupakan pembeli yang beritikat baik. konsinyasi Sudah itu baca belum saya tanya? untuk Saya kepentingan bawa pemerintah sekarang. bebaskan lahan, uangnya ditaruh pengadilan. Dan kalau orang beli konsinyasi itu namanya apa, Mbak? Bukan masalah tangga. Coba ini Kita ini dari forum ya. Kita dari diskusi tidak tugas. Dan kita nggak bisa bawa mulai dari Dirgantara Surya dan coba apa lagi? kita nggak bisa bawa bukti karena kita dari ini ya, bukan dari pengacara ya, bukan dari Mbak katanya membela pihak pelapor, pihak korban. Ya, tapi kan bukti Tentunya bukan kita Anda yang pegang. enggak, katanya tadi mahasiswa hukum. Kalau bahasa hukum itu ada namanya analisis hukum. Tapi kan kita tidak punya kuasa untuk memberi Bukan informasi, itu bukan kuasa. Informasi yang Mbak dapat. Berdasarkan analisis itu apa, Mbak? Iya. Jadi kita di sini membela karena sudah kita baca ya kronologisnya, uangnya itu sudah dikonsinyasikan dari 2014 dan ditolaknya sama pihak ibu dokter ya. Konsinyasi itu kalau pemerintah bebasin lahan, tanahnya taruh pengadilan. Kalau orang jual beli masa ditaruh di Karena dari awal sudah cacat hukum nggak bisa dikonsinyasi karena dari awal Kamu baca nggak? Sama MK. Bapak tidak usah dong. Kenapa saya dikasih tahu? Kamu baca ikan ke apa? Dari tadi biasa aja. Coba ini diliput ya, ini benar-benar bayaran. Coba lihat nih, ini katanya kertas kronologinya bohong semuanya. Fitnah. Wawancaranya di luar aja. Wawancaranya di luar. Ada persidangan. Coba itu diliput semuanya. Aja lu gak ngerti. Baik kali berani. Goblok lu. Ngerti gak? Kamu ngerti gak? Dari tadi dengar-dengarin. Ngerti-ngerti. Sarjana hukum juga belum. Kalian sendiri kita menjelaskan berdasarkan apa yang kita tahu ya. Kita ini bukan dari tim lawyer, jadi kita Maaf ya, setahu saya yang lebih mengerti hukum tidak membentak-bentak seperti tadi dan mendorong ya. Dan tadi saya melihat teman saya didorong seperti itu. Ya, jadi bisa dilihat aja ya. Kecuali ada yang bayaran gimana? Mereka bayaran kali kan ada yang domisinya pasar minggu ya, katanya merah-merah ya.
ada yang makan dari mana Kak? Kita dari Solidaritas Muda Pemilih Hukum. Siapa namanya? Saya Tini. Kasih ya.